Halo guys, kembali lagi bersama saya Sandi Cerita Film. Bagaimana kabar kalian semua? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Substitute. Seperti apa keseruan filmnya? Ya pastinya film ini seru ya guys, karena film ini menceritakan tentang seorang guru yang mengajar di sekolah yang penuh dengan gangster. Seperti biasa, sebelum kalian nonton, kalian pencet subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan konten menarik dari Sandi Film. Cerita diawali dengan memperlihatkan kru tentara bayaran yang baru selesai menjalankan misi rahasia dipimpin oleh seorang kapten bernama Jonathan Shell. Mereka harus kehilangan 3 anggota terbaiknya yang tewas dalam misi tersebut. Tak hanya kehilangan 3 anggota terbaiknya, Jonathan dan tim juga harus siap-siap jadi pengangguran karena dari berita yang tadi disiarkan, pemerintah Amerika Serikat seolah lepas tangan dan berencana akan segera membubarkan tim ini. 3 hari kemudian di kota Miami, kita akan diperlihatkan dengan seorang guru SMA bernama Jen yang sedang membubarkan perkelahian antar murid, di mana Jen langsung mendekati satu siswa bernama Juan Lakas atau lebih sering dipanggil dengan sebutan Lakas, yang merupakan ketua geng paling ditakuti di sekolah, sekaligus menjadi penyebab terjadinya keributan barusan. Karena Lukas memakai dan mengancamnya, Jen pun langsung menemui bapak kepala sekolah yang barusan, di mana beliau seolah-olah melindungi sosok Lukas dan tak sedikit pun memberikan pembelaan terhadap guru yang dilecehkan. Saat akan kembali pulang, Jen lagi-lagi mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Lukas dan anak buahnya yang kebetulan sedang nongkrong di parkiran. Bahkan lubang kunci mobil pintu Jen pun ditutup lem yang membuatnya kesulitan untuk masuk. Tiba di basement apartemennya, Jen terlihat masih was-was dengan Lakas dan anak buahnya yang mungkin mengikutinya pulang ke rumah. Dan tebak ada siapa di dalam lift? Ya, itu adalah Jonathan yang ternyata adalah suami dari Jen. Setelah resmi jadi pengangguran, Jonathan memutuskan untuk tinggal lama di kota sambil menunggu pekerjaan lain yang cocok dengan keahliannya. Keesokan paginya, Jonathan mendapat pesan dari salah satu anak buahnya yang ingin bertemu di sebuah bar. Setibanya di lokasi, si anak buah yang bernama Joy ini pun punya informasi tentang lowongan pekerjaan yang mungkin cocok dengan keahlian mereka. Bertempat di rumah seorang pengacara, Jonathan datang sendirian menemui si pengacara yang katanya sedang butuh jasa seorang tentara bayaran berpengalaman. Si pengacara mengaku jika punya klien yang berbisnis di bidang ekspor impor dan butuh semacam pengawalan untuk melindungi kiriman paket rahasia yang si pengacara sendiri tidak bisa menyebutkan isi dari paket tersebut. Karena Jonathan punya prinsip kuat dalam bekerja dan tidak ingin melindungi sesuatu yang tidak ia ketahui, Jonathan pun menolak tawaran tersebut dan menyerahkan si pengacara untuk mencari orang lain saja. Mendengar Jonathan menolak pekerjaan ini, Joy si anak buah pun sempat komplain karena beras dan listrik di rumah hampir habis. Namun Jonathan berhasil meyakinkan Joy keahlian yang mereka miliki buat menggunakan dalam pekerjaan yang tidak jelas, karena bisa saja paket yang mereka lindungi adalah paket berisi barang terlarang yang menjurus pada kemudorotan. Di saat yang sama, Jen terlihat sedang jogging di pinggir pantai sembari menunggu Jonathan yang pulang dari ketemuan, di mana Jen lagi-lagi mengalami tindakan tidak menyenangkan, yaitu disinilah Jen sekarang dirawat di rumah sakit dengan kedua lututnya mengalami cedera parah. Entah siapa orang yang sudah menyerangnya. Jen dan kepikiran tentang kelompok gangster di sekolahnya yang mungkin ada keterlibatan dalam kejadian ini, tapi itu hanya sekedar asumsi saja. Karena Jen punya tanggung jawab di sekolah, ia pun meminta tolong Jonathan untuk menghubungi seorang guru pengganti. Namun setelah melihat kondisi istrinya yang tidak berdaya, Jonathan pun memutuskan untuk menyamar sebagai guru pengganti itu untuk mencari tahu siapa orang yang sudah menyakiti istri tercintanya.
Dengan berpenampilan rapi layaknya PNS, Jonathan pun menyamar sebagai seorang guru yang akan menggantikan Jen, istrinya. Di hadapan Bapak Kepala Sekolah, Jonathan mengaku tidak mengenal Jen dan hanya ditugaskan sebagai guru pengganti sementara. Dan inilah kondisi kelas tempat Jonathan akan mengajar, lebih mirip seperti tempat nongkrong para berandalan. Murid-murid sekolah ini memang dikenal sulit diatur, tidak punya adab dan sopan santun, sehingga Jonathan harus lebih sabar untuk menghadapi mereka semua. Dalam sesi perkenalan, Jonathan tampaknya harus banyak-banyak sabar ketika para murid sama sekali tidak memperhatikannya. Untuk mendapatkan perhatian mereka, Jonathan pun mengabaikan mereka untuk satu persatu. Dan dari sekian murid, masih terbilang kooperatif, hanya Juan Lakaslah yang bersikap paling tidak sopan dan seenak jidat sendiri. Meski mendapat perlakuan tidak sopan dari beberapa murid, Jonathan tampaknya bisa saja karena menganggap mereka masih anak-anak, dan di mana Jonathan cukup terkesima dengan satu murid bernama Jerome yang dulu malah mengarap dengan lirik yang tempo yang lumayan enak didengar. Masuk jam istirahat, Jonathan pun mulai mendekati beberapa guru untuk mencari tahu tentang kelompok gangster paling berkuasa di sekolah ini, di mana salah satu guru menjelaskan bahwa geng paling ditakuti di tempat ini adalah bernama Code, singkatan dari King of Destruction alias Raja Kerusakan, yang mana ketuanya sendiri berada dalam kelas yang sedang Jonathan ajar saat ini, yaitu sosok Juan Lakas yang selalu bersikap songong dan sangat pelontong. Jonathan pun langsung menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta berkas tentang Juan Lakas, tapi beliau menolak memberikannya karena alasan tidak bisa memberikan berkas milik para murid kepada seorang guru sementara. Pulang dari sekolah, Jonathan langsung menemui anggota timnya untuk meminta sedikit bantuan memasang kamera pengintai di semua sudut sekolah. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk mengawasi gerak-gerik murid, dan para guru berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang siapa pelaku yang sudah menyakiti Jen, istrinya. Keesokan paginya, tepat saat anggota tim sedang memasang kamera tersembunyi, Jonathan pun masuk ke kelas dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia tampak lebih galak dan sangar. Bahkan ketika ada satu murid yang bermaksud melemparnya, inilah yang Jonathan lakukan. Tak terima kepalanya buncur, si murid pun langsung menyerenteng bermaksud menyerang balik, akan tetapi satu tumbang Jonathan pun beralih para murid lain yang jadi ketahuan bawa sajam, sehingga selesai menghajar dua murid paling bandel, Jonathan pun kembali ke depan dan mengancam akan bertindak lebih brutal andai kata yang berani macam-macam. Sontak hal itu pun membuat semua murid menjadi kicap dan kena mental, karena sebelumnya belum pernah ada guru yang punya nyali sebesar beliau. Setelah situasi kelas mulai kondusif, Jonathan pun bisa memulai kegiatan belajar mengajar, di mana saat Jonathan akan membahas tentang perang Vietnam dan bertanya apakah ada yang tahu di mana Vietnam, salah satu murid pun dengan bolohnya menjawab. Di saat yang sama, kepala sekolah baru mengetahui tentang dua murid yang mendapat perawatan gara-gara ulah si Jonathan, sehingga ia langsung pergi ke kelas tempat Jonathan mengajar. Akan tetapi karena situasi di dalam kelas sangat kondusif, Bapak Kepala Sekolah pun langsung mengurungkan niatnya, di mana Jonathan sendiri tidak langsung memberikan pelajaran yang berat-berat, tapi lebih kepada pendekatan dahulu agar muncul ikatan emosional di antara murid dan guru. Saat bel berbunyi dan semua murid sudah pulang, Jonathan pun membuka kopernya yang ternyata isinya berisi monitor pengawas kamera tersembunyi. Tak lama datanglah Bapak Kepala Sekolah yang memperingatkan Jonathan tentang aturan ketat di sekolah ini yang melarang guru untuk memberikan hukuman fisik. Kepala sekolah sempat akan langsung memberhentikannya sebagai guru pengganti, tapi karena Jonathan sudah baca undang-undang dan mengatakan bahwa pemecatan harus diumumkan 2 minggu sebelumnya, Bapak Kepala Sekolah pun tidak bisa apa-apa selain menunggu Jonathan keluar sendiri dari sekolah.
Penasaran dengan sosok Jonathan, kepala sekolah pun menghubungi dinas terkait untuk mencari tahu latar belakang Jonathan. Namun karena semuanya sudah direncanakan dengan matang, sosok Jonathan pun dibuat seolah-olah guru benar dengan latar belakang anak kuliahan. Keesokannya, Jonathan pun mendadak terkenal karena dianggap berani memberikan hukuman fisik pada dua anggota gangster paling ditakuti di sekolah, yang guru lain tidak berani melakukan hal itu sebelumnya. Ketika jam pelajaran sudah dimulai, Lakas terlihat datang terlambat dan seolah-olah tidak merasa bersalah atas hal itu, sehingga Jonathan merasa perlu mendisiplinkannya dengan cara menuliskan kata maaf sebanyak 100 kali. Sembari menunggu Lakas selesai dengan hukuman, Jonathan pun membahas tentang sejarah gangster dan mafia di waktu lampau. Intinya, kehidupan gangster tidak sekeren yang dibayangkan. Kebanyakan dari anggotanya mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama. Hal itu membuat masa depan mereka menjadi tidak jelas, sehingga Jonathan hanya ingin murid-muridnya sadar bahwa keputusan kecil yang mereka ambil sekarang akan sangat berdampak besar pada kehidupan mereka di masa mendatang. Saat jam pelajaran sudah selesai, Lakas terlihat menemui bapak kepala sekolah di dalam toilet meminta izin melakukan sesuatu kepada guru Jonathan. Entah sesuatu apa itu. Jonathan pun langsung memakai rompi anti peluru dan mempersiapkan pistol yang sudah dibawanya. Dan ya, Lakas bersama dua anak buah pun datang membawa senjata api. Dibantu oleh dua penjaga keamanan mendapat perintah dari kepala sekolah. Lakas berniat menghabisi Jonathan gara-gara hal sepele tadi siang. Berlokasi di perpustakaan, Jonathan langsung bersembunyi di dekat pintu masuk, dan karena Jonathan punya pistol juga, Lakas dan 4 anak buah pun tak berkutik saat mereka diminta mengumpulkan senjata apinya. Menghadapi cecunguk seperti ini, Jonathan tidak perlu sampai melakukan effort besar dan cukup melempar mereka dari jendela. Gagal menghabisi Jonathan, Lakas pun kembali fokus pada pekerjaannya yang ternyata punya keterlibatan langsung dengan peredaran narkoba di kota ini. Tanpa Lakas sadari, anak buah Jonathan diam-diam mengawasinya dari kejauhan dan berhasil mendapatkan lokasi tempat diadakannya pertemuan. Berlokasi di dekat dermaga, Jonathan terlihat baru datang dan tepat saat dua preman sedang akan melakukan transaksi ilegal. Salah satu preman itu adalah pria yang sudah memukul Jen sampai cedera, sehingga sudah jelas bahwa Lakas adalah dalang di balik semua itu. Dan ya, Joey berhasil mencegah si pembeli pergi. Begitu pun dengan Jonathan yang juga berhasil merebut isi koper transaksi, di mana salah satu anak buah Jonathan yang bernama Holland pun untuk berdiri supaya Jonathan bisa membalas dendam atas apa yang terjadi pada istri dan cintanya. Di keesokannya, kepala sekolah ditelepon oleh bos gembong narkoba perihal transaksi semalam yang katanya gagal total. Bahkan barang yang uangnya hilang entah kemana. Kesal, kepala sekolah pun menemui Lakas yang bertugas sebagai penanggung jawab lapangan, yang juga mengaku tidak tahu siapa orang yang sudah menggagalkan transaksinya. Di saat yang sama, Jonathan membuat sebuah pengumuman terkait sejumlah uang yang didonasikan kepada sekolah ini. Uang tersebut sudah Jonathan belanjakan untuk keperluan sekolah, yang membuat semua orang sangat senang sekali. Terengang-engang, kepala sekolah pun jadi tahu jika seorang yang menggagalkan transaksi semalam adalah Jonathan, termasuk menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan sekolah. Singkat cerita, malam pun tiba. Jen terlihat sudah pulang dari rumah sakit, tapi kakinya masih belum pulih total. Saat mendengar kabar tentang Jonathan yang menyamar jadi guru pengganti, Jen awalnya marah dan keberatan. Tetapi ketika Jonathan berhasil membawa perubahan yang signifikan, Jen pun jadi senang dan mengizinkan suaminya untuk tetap melanjutkan rencana tersebut. Masih di malam yang sama, ketika Jonathan sedang berkendara keluar mencari martabak yang masih buka, ia pun dibuntuti oleh seorang yang tiba-tiba mengarahkan senjata kepadanya dan
Setelah Jonathan dianggap tewas dalam insiden tersebut, kini nasib sial menimpa salah satu guru kebetulan pulang terlambat bersama satu siswi yang selesai mengajarkan tugas. Mereka berdua terjebak di dalam sekolah setelah penjaga mengunci pintu lebih awal sehingga tak ada jalan lain sih. Guru pun akan keluar melalui jalur pintu lain yang berada di ruang bawah tanah sekolah. Dan ya, secara tak sengaja si guru dan si siswi melihat kegiatan ilegal yang dilakukan oleh bapak kepala sekolah dan Juan Lakas. Barang-barang terlarang itu adalah selama ini disimpan di lubang bawah tanah sebelum kemudian nanti dijual kepada para pembeli. Karena pergerakan si guru ketahuan, Lakas pun langsung melakukan pengejaran di mana si guru berhasil menyembunyikan muridnya di tempat yang aman, sementara ia sendiri harus bernasib mengenaskan seperti ini. Keesokan paginya, semua murid pun bergabung setelah mendapat kabar tentang tewasnya gurunya. Mereka yaitu Jonathan, tapi tiba-tiba lihat Jonathan masih hidup, kepala sekolah dan Lakas pun menjadi sangat panik. Kepala sekolah pun kemudian menyuruh Lakas untuk pergi ke rumah Jen dan cari tahu siapa sosok Jonathan yang sebenarnya. Melihat kepala sekolah dan Lakas keluar, Jonathan pun memanggil Jerome dan memintanya menggantikan ia sebentar. Di mana si Jonathan sendiri bermaksud menemui pengacara yang diduga punya informasi tentang masalah ini. Berlokasi di tempat latihan karambol, Jonathan pun menemui si pengacara untuk mencari tahu apakah tawaran pekerjaan yang waktu itu untuk melindungi barang terlarang. Si pengacara pun menjawab ketika para menjadi orang yang menyuruhnya. Beralih ke Jerome yang baru saja mau mengajar, ia tiba-tiba ditemui oleh seorang siswi yang semalam menjadi saksi bersama guru yang tewas. Jerome dan siswi tersebut pun buru-buru pergi ke kediaman Jen untuk memberitahu terkait hal kejahatan yang dilakukan oleh bapak kepala sekolah. Apa Jerome dan siswi pun muncul saat ukuran membuat Lakas yang langsung menyandra mereka berdua, termasuk ibu Jen yang terlebih dahulu disandra. Jonathan meminta agar segera datang ke tempat ini. Dari suara Jen yang kaku dan beku membuat Jonathan langsung curiga jika telah terjadi sesuatu pada istrinya, sehingga Jonathan langsung mengambil beberapa benda tajam kecil untuk dijadikan sebagai senjata menghadapi mereka semua. Dengan menyamar menjadi tukang pakai, Jonathan langsung masuk ke dalam menyerang mereka semua. Akan tetapi Jonathan akhirnya tak berdaya setelah Lakas menjatuhkannya dengan alat setrum. Lakas pun buru-buru menghubungi pos gembong narkoba untuk melaporkan bahwa orang yang sudah mengganggu bisnis mereka adalah seorang tentara bayaran profesional. Setelah mendapat perintah untuk mengeksekusi Jonathan, Lakas pun langsung bersiap dengan senjata apinya. Tetapi gangguan laki-laki datang, yang kali ini muncul dari si ibu kos yang mendengar suara ribut-ribut, sehingga hal itu dengan cepat dimanfaatkan oleh Jonathan untuk melakukan perlawanan sehingga semua preman sudah tumbang. Kini yang tersisa hanyalah Lakas yang mengancam akan menembak ibu Jen, dan tebak apa yang terjadi. Ya, Lakas akhirnya maut di tangan Jerome yang merupakan teman sekelasnya sendiri. Hal itu terpaksa ia lakukan demi menyelamatkan nyawa bapak Jonathan. Sadar ini belum berakhir, Jonathan pun memanggil kelima anak buahnya untuk datang ke sekolah dan bersiap untuk berperang. Sementara jasad Lakas ia kirim ke tempat bapak kapolsek dan bos gembong narkoba untuk memancing mereka datang ke sekolah. Yang Jonathan dan timnya tahu adalah si bos dan menyewa kelompok tentara bayaran yang saat ini sedang masuk secara diam-diam. Bahkan satu di antaranya bersembunyi di atas pohon kelapa, dan tiba-tiba anggota tim Jonathan yang pertama adalah Joy yang saat ini sedang bergabung dari dua sisi. Akan tetapi
Belum selesai Joy baru harus menghadapi jumlah musuh yang tersembunyi, sehingga daripada buang waktu percuma, Joy pun langsung menggunakan rocket launcher dan beralih ke anggota tim kedua, yaitu Wellman. Ia dikenal jago dalam pertarungan jarak dekat dan selesai menumbangkan beberapa musuh. Wellman pun memeriksa Wellman menjadi anggota tim pertama yang mati ditembak oleh kapten musuh, di mana si kapten tak sengaja terkena jebakan yang dibuat oleh Jonathan, sehingga beralih ke Samsul. Sniper juga sedang tak berdaya di berlokasi di atap gedung sekolah. Ia terpaksa mengeluarkan sebuah granat dan nekat mengorbankan dirinya sendiri. Berbeda dengan lain, Holland, sang anggota keempat, tampak santai memeriksa lubang penyimpanan karena ternyata setelah berhasil menghabisi semua preman, Holland pun mengikat si bos dan memintanya untuk diam sampai Jonathan datang. Tetapi Holland pun langsung tewas setelah Pak Kapsek menembaknya dari belakang, di mana saat Jonathan datang, ia pun langsung mematikan lampu penerangan, sehingga terjadilah pertarungan dengan tangan kosong antara Jonathan dan Pak Kapsek, di mana si bos sempat menembaknya di bagian belakang sampai akhirnya bos gembong narkoba akhirnya tewas setelah Holland menembaknya. Setelah Holland juga maut, kini Jonathan mengincar Kapsek yang menjadi penyebab banyak nyawa melayang, sehingga Jonathan mengeluarkan seluruh tenaga yang ia miliki untuk membuat Pak Kapsek menjongkeng tak sadarkan diri. Setelah semuanya selesai, Jonathan pun menemui Joy yang masih hidup dengan kematian 3 anak buah terbaiknya. Kini Jonathan mungkin akan benar-benar pensiun dan mulai bisnis baru, yaitu jualan bandros.